Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadirannya, bahwa pada sore hari ini anak-anak secara formalitas akan saya lepas dari kursus bahasa Inggris yang kami bina selama 1 tahun di sini, ialah tahun 2012-2013. Saya sudah pesan sama Mbak Lina supaya teman-temannya hari ini di SMS semua untuk bisa menghadiri acara penutupan kursus di TEC pada siang hari ini. Sepertinya sudah hadir semua, kecuali tinggal satu teman kalian yang belum kelihatan hadir, ialah Mbak Revi. Saya melihat anak-anak ini sudah ada indikasi tidak disiplin. Kalau saya bilang jam 4, itu artinya berangkatnya dari rumah itu jam 3 atau setengah 4. Kalau sudah seperti ini, maka mindset saya, apa yang saya rencanakan itu sudah berubah 90 derajat. Karena acara ini saya kemas dengan ada agendanya, berhubung waktunya sudah nggak nutut, terpaksa akan saya kemas dengan sangat-sangat sederhana. Maka pesan saya, disiplin itu kunci, disiplin waktu itu kunci. Makanya saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berpesan pula di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu. Kalau Anda dijadwalkan jam 4 sudah harus di sini, itu namanya disiplin. Tetapi kalau sudah mencoba untuk mengatur waktunya jam 4, kemudian diatur sampai jam 4:30 umpamanya, maka itu sudah tidak beres, sudah tidak disiplin. Maka kunci sukses dalam satu angan-angan itu akan sulit terwujud. Nanti pada sore ini saya akan mengambil contoh sukses, contoh berhasil. Karena kunci disiplin itu tidak jauh-jauh, anak saya sendiri nanti yang akan saya buat sebagai peraga supaya kalian melek hatinya. Kalau matanya sudah melek, nah ini salah satu cara saya untuk menggugah kalian supaya ini saja yang terakhir untuk tidak mendisiplin waktu. Dimanapun, siapapun, apapun acaranya, kalau sudah ada rambu-rambu waktu, usahakan dilakukan secara on time, tepat waktu, atau dengan bahasa yang lebih keren adalah disiplin. Barusan saja Ustaz ini dipercaya oleh masyarakat tampil Qur'an dalam acara temanten yang tadi tamu-tamunya dari Surabaya. Mobilnya parkirnya saja dari seluruh desa Ngimbo ini hampir dipenuhi dengan mobil, saking mewahnya tamu tersebut. Itu artinya kapasitas tamunya sudah besar. Begitu tampil Qur'an, sudah langsung saya upload, sudah masuk internet, sudah masuk YouTube. Dan akhir sana di perguruan sini juga akan dipercaya. Besok akan saya tampilkan duet. Ini masih dalam usia-usia sekolah, sudah punya jam terbang yang begitu luar biasa. Mengapa kok begitu? Ya, berangkatnya adalah disiplin tadi. Jadi anak saya ini saya konsep disiplin belajarnya, disiplin waktunya. Seandainya setelah
usia setelah maghrib itu disiplinnya belajar apa saja yang dipelajari, pokoknya belajar, tidak bisa tidak, dan itu rutin setiap hari. Makanya pian-pian besok kalau punya anak, sampai harus bisa menggurui anak pian, karena anak pintar itu kuncinya tidak ada pada bapak atau ibu guru, tetapi anak pintar itu kuncinya pada ada orang tua. Bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya bisa mengkondisikan anak itu menjadi anak yang pintar. Sampean sekolah di swasta, lebih-lebih sekolah di negeri, begitu lulus dari sekolah, tahu-tahu sama nggak jadi apa-apa. Kata Pak Yandro, sampean akan plorok-plorok di masyarakat. Terus gak tadi pegawai, di masyarakat nggak terpakai, akhirnya nol. Nah karena itu dari usia-usia sekolah seperti ini sudah harus bisa menciptakan satu prestasi sekolah, prestasi akademik. Kalau prestasi yang saya bangun pada Ustazah ialah prestasi Quran dan prestasi bahasa Inggrisnya itu. Sekarang sudah dipercaya, insya Allah begitu lulus dari perguruan tinggi akan lebih terpercaya. Juga sudah terlatih untuk mengajar. Ya meskipun masih sekolah, sudah saya berkesempatan atau peluang untuk mengajar supaya punya keterampilan. Begitu besok tamat dari kuliah, umpamanya nggak bisa menjadi pegawai, ya terpaksa atau secara otomatis dia masih dibutuhkan oleh masyarakat. Setidak-tidaknya itu nanti bisa mengajar di lembaga kursusnya sendiri. Nah, ini tinggal pembagian sertifikat. Untuk apa sih sertifikat itu? Kira-kira sudah berapa banyak yang Anda miliki? Nanti akan ditunjukkan oleh kebolehan anak kamu Ustazah. Sampai saat ini dia sudah memiliki berapa sertifikat, dan dari lembaga kursus mana yang dia ikuti. Nanti anak-anak akan menjadi tahu semua. Oh iya, sehingga anak-anak tidak merasa pintar. Saya nyatakan lulus dari sini belum ada apa-apanya. Sampai dibanding Ustazah saja belum ada apa-apanya. Dari segi kualitas, dari segi sertifikat, ini artinya memberikan motivasi supaya sampean terus semangat belajar, itu tidak pernah berhenti. Ya seperti itu. Ya, coba ambil sertifikatnya Ustazah, bawa ke sini, sampean ceritakan kepada teman-teman kalian. Punya berapa, dari mana saja, berapa jumlahnya, kemudian ke depan kira-kira dibutuhkan untuk apa, dan yang tanya teman-teman sudah punya berapa dibanding dengan sampean. Nah ini sebagai penyemangat agar anak-anak tetap semangat belajar. Oke, silakan untuk Ustazah. Jika sertifikatmu. Coba. Ya bicara. Kita bicara apa yang di sini memberi motivasi ke teman. Saya di sini akan memberikan semangat untuk kalian supaya giat dalam belajar. Meskipun ada yang sudah lulus sekolah, bukan berarti sudah selesai untuk menuntut ilmu. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan belajar itu bukan cuma untuk menuntut ilmu, tapi kita juga akan mendapatkan sertifikat. Apa sih gunanya sertifikat itu? Sertifikat itu bisa kita gunakan kalau nanti kita bisa menjadi guru. Kita bisa menjadikan sertifikat itu untuk bahan sertifikasi. Jadi seorang guru itu kalau punya banyak sertifikat bisa mengikuti sertifikasi, dan itu juga dapat menghasilkan uang.
dari mulai saya MI sampai sekarang, kira-kira sekarang saya sudah mendapatkan kurang lebih 33 sertifikat dari lembaga-lembaga, dari Lomba Pidato Bahasa Inggris, MTQ, terus dari prestasi-prestasi sekolah, dan juga dari kursus-kursus bahasa Inggris yang saya ikuti. Untuk itu maka dari itu tetap semangat belajar, jangan tinggalkan belajar, karena ilmu itu penting dunia dan akhirat. Terima kasih dari saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan Pak Ustazah. Nah, sudah kalian dengar sendiri, dianya sudah punya sertifikat sebanyak 33 yang sudah disimpan dalam agenda file seperti ini. Mungkin ditambah sertifikat tahun ini dari TSM menjadi 34. Nah, ini tempat penyimpanannya. Jadi nanti anak-anak saya sarankan supaya membeli map seperti ini. Untuk apa? Untuk menyimpan sertifikat yang sudah berhasil Anda raih. Mungkin dari saya, mungkin dari lembaga kurs yang lain, mungkin dari prestasi sekolah. Saya mengumpulkan satu demi satu seperti ini, dikoleksi, dikelompokkan menjadi sebuah data yang seperti ini, dan sewaktu-waktu terus bisa dibuka bila punya waktu. Mengapa anaknya kok bisa disiplin seperti ini? Ya dicontohi ayahnya. Sekarang ayahnya punya berapa? Anaknya saja punya 34, anaknya mungkin 3 kali lipat dari ini sertifikat yang dimiliki. Sertifikat apa saja? Ya sertifikat semua bidang disiplin ilmu. Karena saya dulu itu kursusnya seminggu tidak hanya sekali seperti kalian. Mungkin kalian kan kursusnya dengan Mr. Muntah saja, tapi saya dulu tidak. Satu hari jam ini kurs di Paciran, nanti malam di Bunga, tadi sore di Derajat. Dalam satu hari pindah 3 kali. Luar biasa semangat belajar saya itu. Dan praktis sertifikat saya yang cukup banyak. Untuk apa? Untuk bukti. Sama pintar tapi gak ada buktinya, siapa yang percaya? Maka kepintaran itu harus dibuktikan dengan sertifikat. Nanti anak-anak akan saya berikan sertifikatnya untuk belajar tahun ini. Dan sepertinya ada 2 kategori nilai. Ada yang berprestasi sangat memuaskan, ada yang berprestasi hanya memuaskan, tidak ada sangatnya. Mengapakah seperti itu? Karena dulu ada yang tidak ikut proses kegiatan ujiannya. Ada yang speaking tidak ikut, ada yang reading tidak ikut. Ya, kebarus. Tambah, ya sudah cukup. Sehingga nilainya mempengaruhi nilai. Kalau ikut proses semuanya saya beri nilai A, sehingga predikatnya sangat memuaskan. 4 skill itu ada reading A, speaking A, listening A, writing A. Bagian ikut proses. Bagian tidak ikut proses terpaksa diberi nilai C, karena tidak ikut proses, sehingga nanti harus diterima apa adanya. Itu juga dampak dari tidak disiplin. Belajar 1 tahun hanya dikorbankan 1 hari tidak ikut. Itu eman. Karena itu disiplin adalah kunci berhasil. Kemudian untuk menggantikan sertifikat itu, saya sudah SMS sama Mbak Lina dengan mengganti uang 10.000 untuk mengganti foto dan mengganti biaya laminate. Nanti yang sudah siap boleh langsung disetorkan. Bagi yang belum siap boleh nanti di hari yang lain.
Kemudian yang paling akhir nanti akan difoto satu-satu dalam penerimaan sertifikat itu, dan supaya nanti anak-anak di rumah menyimpan dengan baik sendiri, diberikan file seperti ini supaya tidak hilang. Nek kapan zaman semplek nggak ada, golek repot, waktu dibutuhkan nggak ketemu. Tapi kalau sudah ada tempat penyimpanannya seperti ini, nanti bisa praktis ya, dibuka-buka. Mungkin ijazah atau mungkin yang lainnya dijadikan satu supaya lebih praktis. Tinggal satu yang nggak hadir, apa sudah biasa Mbak Ismailina tadi? Oke. Yang paling akhir saya minta ada satu teman di sini yang memberi kesan dan pesan selama bahasa ini 1 tahun, supaya diwakili sama Mbak Lina. Silakan Mbak Lina ke depan memberikan sepatah kata kesan dan pesan selama bahasa di sini untuk diambil datanya. Silakan. Tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Muntaha yang telah dengan sabar mendidik kami. Meskipun kami sedikit bandel tentang waktu, tapi kami mempunyai alasan untuk itu. Terima kasih juga untuk Ustadzah yang telah memotivasi kami sehingga kami memiliki semangat belajar kembali. Saya di sini mewakili teman-teman saya mengucapkan maaf kepada Mr. Muntaha apabila kami kurang memenuhi permintaan Mr. Muntaha. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Lina. Oke, terima kasih Mbak Lina yang telah memberikan kesan dan pesannya terhadap lembaga kursus kami. Anak-anak, saya masih ingin supaya bahasa Inggris anak-anak tidak hanya cukup di sini, ditingkatkan lagi. Bagi yang sudah lulus kelas 3 SMU, kalau memang ingin bahasa Inggrisnya lebih bagus, yang sudah-sudah itu dilanjutkan kursus lagi ke Pare. Jadi kursus ke Pare itu tidak nol, tetapi sudah membawa pondasi bahasa Inggris dari sini. Itu sangat lebih bagus. Untuk Mbak Ustadzah, itu juga nanti akan dibawa ke Pare. Setelah lulus kelas 3, langsung akan saya bawa ke Pare untuk memperdalam bahasa Inggrisnya supaya lebih bagus. Kalau datang ke Pare sudah ada bekal bahasa Inggris, nanti tinggal menyempurnakan apa-apa yang perlu disempurnakan. Tapi kalau datang ke sana masih nol, ya tentunya agak lama. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan selama 1 tahun bisa bermanfaat kepada anak-anak sekalian. Satu hal lagi yang penting bagi anak-anak yang belum kirim data file lewat internet, itu masih saya hutangkan. Artinya apa? Artinya masih tetap saya minta. Meskipun saya sudah menerima sertifikat, kemudian belum kirim file itu, berarti saya masih punya hutang sama saya. Sampai kapanpun masih saya anggap hutang. Nah, karena itu supaya dilaksanakan amanah ini. Karena saya sudah punya prinsip, apa yang saya berikan tak jaluk mana. Kalau dulu saya minta lewat apa itu namanya makalah, sekarang saya hanya minta lewat file saja. Untuk apa? Untuk supaya ada bukti. Saya pernah ngajar kelasnya Yuyun, pernah. Mana buktinya nanti? Ini buktinya. Jadi ini dari saya semua. Sekarang saya minta semua, saya ambil semua. Nah, dengan langkah saya seperti ini supaya anak-anak itu punya catatan, punya konsep, punya kesimpulan-kesimpulan dari materi yang saya berikan, ditulis yang bagus, kemudian diberikan kepada saya.
Hal seperti ini juga saya dapat dari dosen saya. Saya punya dosen lulusan Prancis, juga meminta ilmu yang diberikan pada waktu saya kuliah. Saya juara nomor 1. Saya mahasiswa yang paling the best dalam hal itu, karena saya rajin menulis dan memberikan kembali apa yang saya tulis kepada dosen saya, sehingga saya langsung diberi nilai A tanpa ujian, dianggap lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan itu saya tiru kepada kamu-kamu semua, ialah saya minta ilmu saya yang sudah saya berikan pareno dengan cara diketik, dikirimkan lewat email. Bagi yang sudah diucapkan terima kasih, bagi yang belum masih tetap dianggap hutang. Jelas anak-anak? Oke, sekian terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.